Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Kita lanjut dalam pembahasan adab seorang yang berilmu, seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz. Adabnya gimana untuk dirinya sendiri. Asadisu adapun yang keenam. Yang keenam daripada adab orang yang berilmu untuk dirinya sendiri, itu an yuhafidho, agar menjaga siapa alim, kita sebut aja alim ya. An yuhafidho, agar menjaga siapa alim alal qiyami, atas menegakkan bisya'airil islami, dengan syiar-syiar Islam, wa zawahiril ahkami, dan hukum-hukum lahiriah. Hukum-hukum lahiriah ini ya kayak hukum fikih. Kalau hukum-hukum dalam tasawuf kan nggak boleh ria, nggak boleh ini kan itu hukum-hukum batini ya. Kaikomi sholati, seperti mendirikan sholat fi masajidil jamaati, di beberapa masjid yang jamaah. Ada kan masjid goyro jami gitu ya, masjid yang bukan jami. Wa ifsya'i salami, dan menyebarkan salam. Wa ifsya'i salami, dan menyebarkan salam lil khawasi, bagi orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu, kalangan pemerintah, pejabat, orang-orang yang punya titel, wal awami, dan orang-orang umum, para pedagang, para penjual, anak-anak kecil, awam. Wal amri, dan memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebaikan, wan nahyi, dan melarang anil mungkari, dari kemungkaran. Wasobri, dan sabar alal adza, atas gangguan. Bisa babi zalika, dengan sebab itu. Bisa babi zalika, dengan sebab itu. Itunya kemana? Itu ke gangguan. Sabar atas itu. Sabar atas gangguan itu maksudnya gitu. Sodian. Jadi apa ini sodian nih? Sodian, untuk menyuarakan, bil haqqi, dengan kebenaran. Sodian, untuk menyuarakan, bil haqqi, dengan kebenaran. Ingda salatini, di hadapan para penguasa. Badzilan, untuk menyerahkan nafsahu, akan dirinya alim, lillahi, hanya kepada Allah. Lillahi, hanya kepada Allah. Nih saya lupa nih. Ini jadi maf'ul apa? Yang jelas bukan maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak. Nah, nanti dicek sendirilah ya. Karena takut salah kalau disampaikan. Sodian badzilan ini ya. La yakhafu, jangan takut siapa alim, fihi, dalam menyuarakan, fihi, dalam sodian, dalam menyuarakan, laumata laimin, akan celaan orang yang mencela. Laumata laimin, akan celaan orang yang mencela. Dzakiron, halnya mengingat. Dzakiron, halnya mengingat. Qaulahu, akan firman Allah Ta'ala, halnya maha luhur. Wasbir ala ma asobaka, inna dzalika min azmil umur. Wasbir, bersabarlah, ala ma, atas apapun, asobaka, asoba yang telah menimpa ka, akan dirimu. Inna dzalika, sesungguhnya itu,
Itu min azmil umur, dari hal yang dipegang teguh. Itu min azmil umur, dari hal yang dipegang teguh. Wama, dan apapun karena ada siapa sayyiduna Tuhan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu, dan adapun wa ghairuhu wa ghairuhu, dan selain nabi, ya selain rasul, wa ghairuhu, dan selain rasul, itu minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, alaihi, atasnya nabi, atasnya Rasulullah, minas sobri, dari kesabaran, alal adza, dari gangguan. Wama, dan apapun kanu, ada siapa para anbiya, kanu ada siapa para anbiya, kanu ada siapa anbiya, yatahammaluna, menanggung siapa para anbiya, hu akan adza, gangguan, fillahi, pada Allah, ta'ala, halnya maha luhur, hatta, sehingga, kanat, ada siapa para anbiya, lahum, itu tetap, bagi para nabi, al-uqba, adapun balasan terbaik. Jadi adabnya orang yang berilmu untuk dirinya sendiri, dia itu diharuskan agar menjaga apa? Menjaga untuk terus menegakkan syiar-syiar Islam dan menegakkan hukum. Orang yang alim diusahakan etikanya itu harus menjaga untuk menegakkan syiar Islam dan hukum-hukum syariat ya. Nah, di sini dikasih contoh kaiqamati sholati fi masa jidil jamaati. Seperti sholat berjamaah. Ya, orang yang alim diharuskan untuk menjaga sholat jamaahnya. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu adalah syiar. Kenapa demikian? Ya, kita kan nanti pasti lihat dong. Wah, Ustadz Anu rajin ya jamaahnya. Oh, dia mah Ustadz. Tapi kalau dia nggak jamaah, si Ustadz Anu Kiai ini nggak pernah jamaah ya. Jadi kan masyarakat itu ngelihatnya, udahlah, mungkin nggak wajib kali ya jamaah ya. Emang nggak kayak gitu kali ya. Nggak harus jamaah dah gue juga kayak gitu. Jadi nanti tuh plot twist kitab ini nantinya tuh. Ini tuh jadi kudwah gitu, seorang guru, seorang alim itu jadi kudwah. Jadi dia harus ngasih contoh yang baik nih buat yang lain. Dengan apa ya? Dengan berjamaah. Syiar itu, jamaah. Banyak tuh syiar-syiar ya. Dan juga termasuk di sini katanya ifsha isalami lil khawasi wal awam. Termasuk menyebarkan salam itu juga termasuk syiar ya. Ya bahkan salam juga kan ada hukumnya. Ada hadisnya. Termasuk menegakkan hukum mengucapkan salam itu. Nah, tapi salam di sini juga enggak harus ke orang muslim ya. Orang non muslim juga ngucapin salam, tapi ngucapin salamnya beda. Bukan assalamualaikum, bukan. Tapi ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh kayak gitu. Tapi lebih baiknya kita selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Selamat pagi, Pak, gitu. Kalau ke orang nonis ya. Ya itu termasuk daripada syiar Islam. Menunjukkan bahwa Islam itu ramah, Islam itu suka menyapa, indah, gitu. Itu termasuk syiar Islam. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik, melarang yang munkar.
Ya sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar ini diharuskan untuk semuanya, bukan hanya untuk orang yang berilmu, bukan. Tapi orang yang berilmu diharuskan menjaga amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena mau nggak mau, saya katakan tadi plot twistnya, nanti seorang guru, dia itu akan jadi qudwah. Ya maksudnya plot twist di kitab ini ya, dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Jadi dia harus menjaga tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kalau kita mah, orang-orang biasa mah ya amar ma'ruf nahi mungkarnya kadang-kadang. Tapi bagi seorang guru, bagi seorang yang alim, seorang yang berilmu, bagi seorang kiai, bagi seorang ulama, dia harus menjaga agar amar ma'ruf nahi mungkar itu terus berjalan. Karena apa? Karena mau nggak mau nanti beliau-beliau itu akan menjadi qudwah, menjadi contoh buat yang lain. Wasobri alal adza bisababi dzalik. Nah, dalam menjalankan itu semua, enggak. Ini bukan ke situ maksudnya. Wasobri alal adza bisababi dzalik. Seorang guru, seorang yang alim diharuskan dia itu bersabar atas gangguan. Gangguannya macam-macam. Nah, pasti gangguan itu ada, pasti itu. Ya. Sodian bil haqqi. Nanti nih masalah gangguannya macam-macam ya, orang yang namanya orang berilmu kan dia kan ngajarin ilmunya, berdakwah di mana-mana, itu pasti ada ujian dong, pasti dapat ujian itu. Makanya diharuskan orang yang berilmu itu, seorang guru itu bersabar. Ya kalau dianya nggak sabaran gimana bisa jadi contoh nanti ya kan. Ini ada ustadz nih, pulang ngaji, duitnya hilang nih. Wah, duit cepet gue mana? Kata ustadz. Oh kurang ajar nih. Siapa yang ngambil? Hah? Siapa yang berani ngambil duit cepet gue? Nah, ustadz ngomong kayak gitu pas pulang pengajian. Kan nggak pantas ya. Nggak pantas. Nanti orang tuh langsung melihat dia, memandang dia, itu tanpa dia sadari terekam di benak orang-orang awam, bahwa ntar ngikutin juga tuh ntar, ya jamaah-jamaahnya ngikutin tuh, pas dia hilang ngikutin gaya gurunya, gaya ustaznya, wah kurang ajar siapa nih yang ambil, laknat. Wal iya tuh billah. Makanya orang yang berilmu harus sabar, ya, harus sabar. Sodian bil haqqi inda salatin. Ia harus menyuarakan kebenaran ke para penguasa. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu nih ilmunya nih, datengin tuh RT. Ketika ada suatu masalah di kampung, datengin tuh yang punya jabatan, RT, RW. Kasih tahu, nih Pak RT seharusnya begini, harusnya begini. Itu tugasnya orang alim, menyuarakan kebenaran di hadapan atau di kalangan para penguasa. Itu tugas-tugas orang yang berilmu itu. Jadi jangan diem aja. Ya, diharuskan ini kata beliau, kata Syekh Ibnu Jamaah, dia harus angkat suara tentang masalah-masalah umat, ya supaya dapat diikuti oleh masyarakat secara umum. Ya dia harus ke pemimpinnya, siapa ya, RT RW, para pejabat. Makanya para ulama, para orang berilmu itu harus dekat-dekat sama para pejabat. Makanya banyak ulama yang masuk terjun ke politik. Banyak juga ulama yang dekat kepada para penguasa. Itu tujuannya ini, untuk menyuarakan kebenaran. Badzilan nafsahu lillah. Nah, orang yang alim juga diharuskan menyerahkan dirinya kepada Allah. Wah, ini mah semuanya juga harus sebenarnya ya. Ini mah sebenarnya ini bukan adab, bukan khusus banget adab untuk orang alim. Tapi masalah ini juga rata ke semuanya. Badzilan nafsahu lillah. Kita emang harus menyerahkan diri kita kepada Allah seluruhnya. La yakhafu fihi laumata laim. Nah, ini nih. Jadi orang yang berilmu, para pendakwah, seorang guru itu jangan takut menyuarakan kebenaran. Jangan takut ketika ilmu itu disampaikan, takut nanti para muridnya
membenci dia, para jamaahnya nanti ngejek-ngejekin dia. Jangan takut. Ilmu kebenaran harus disampaikan. Walaupun pahit, walaupun nanti resikonya orang-orang yang mendengarkan, dia akan mengejek dia, gitu, akan mengejek dia, mengejek si guru. Jangan takut. Etikanya, kata Syekh Ibnu Jamaah, ente pada orang berilmu nih, sampein kebenaran. Nah, tapi orang berilmu juga kan, dia kan punya ilmu pasti ya. Dia ngerti balago, dia ngerti mantik. Nah, dia punya cara sendiri nih untuk menyampaikan kebenaran supaya kebenaran ini nggak terlalu pahit masuk ke telinga orang awam. Akhirnya dia dengan cara bercanda, macam-macam lah, gitu. Intinya di hati orang yang berilmu itu jangan sampai takut untuk menyuarakan ilmu. Walaupun ilmu itu nanti beresiko orang membenci sama dia. Karena kebenaran harus disampaikan. Namanya kebenaran, setan tidak akan diam. Dia pasti mencari cara untuk menjatuhkan. Gitu. Zakiran qaulahu ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah, wasbir ala ma'asobaka inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas segala musibah yang menimpamu karena itu termasuk daripada karena itu termasuk dari hal yang harus dipegang teguh. Harus dipegang teguh. Yang namanya musibah, siapa sih di dunia ini orang yang nggak dapat musibah? Semua orang dapat musibah. Makanya Allah berfirman, wasbir ala ma'asobak inna dzalika min azmil umur. Musibah yang menimpamu, yaitu termasuk daripada suatu perkara yang engkau harus pegang, engkau harus sabari gitu. Wa makana sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri alal adza. Karena Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya juga mereka itu mendapatkan gangguan gitu. Ya bisa aja Allah menjadikan Nabi Muhammad itu manusia yang tanpa gangguan orang, tanpa ujian, bisa aja. Karena Nabi Muhammad orang yang sempurna. Tapi sengaja Allah itu, ya ini namanya, apa namanya itu ya? Hikmah di balik syariat ya, hikmah di balik syariat. Allah itu sengaja ngasih ujian kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menerimanya dengan berbagai cara itu untuk menjadi contoh buat kita. Ya, lagi-lagi kedua. Jadi kalau kita dapat ujian, dapat gangguan, lah Nabi aja dapat gangguan, apalagi kita. Kayak gitu. Wa makanu. Jadi para nabi juga mendapat ujian yang luar biasa ya. Bahkan ujian mereka nikmatin ujiannya ya. Seperti kisahnya Nabi Ayub yang sakitnya lama bertahun-tahun itu, sakit kusta bertahun-tahun. Tapi sabar, beliau sabar. Begitu juga nabi-nabi yang lain tuh dapat ujian semua rata. Udah rata kanan udah dapat ujian para nabi itu. Ya masa kita nggak dapat ujian? Masa kita nggak dapat gangguan? Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat salahumul uqba. Ya para nabi itu ya para nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain yang mendapatkan cobaan, yang mendapatkan gangguan, yaitu ujung-ujungnya makanat salahumul uqba, ujung-ujungnya mereka itu mendapat balasan yang terbaik dari Allah. Ujung-ujungnya dapat balasan yang terbaik dari Allah. Makanya seorang guru, seorang yang alim, dia harus bersabar dengan segala macam gangguan yang ada. Berat memang. Nah, ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, itu sebuah amanah. Amanah itu harus dijalankan dan beratnya luar biasa. Luar biasa. Wa kadzalika, dan demikian juga, wa kadzalika, dan seperti itu, al-qiyamu adapun al-qiyamu adapun menegakkan biizhari sunani dengan perkara-perkara yang sunnah, wa ikhmalil bid'ai. Ini izharu sunan di sini tuh maksudnya tuh menampakkan sunnah gitu.
menampakkan sunnah. Oke lah, kita ulang aja. Biizhari sunani, dan menampakkan kesunahan. Biizhari sunani, dan menampakkan beberapa kesunahan. Wa ikhmalil bid'ai, dan memadamkan beberapa bid'ah. Bid'ah itu jamaknya, bid'atun bid'atani bid'aun. Wal qiyami, dan menegakkan, wal qiyami, dan adapun menegakkan itu lillahi, karena Allah Ta'ala, halnya maha luhur, fi umurid dini, dalam beberapa perkara agama, wama, dan apapun, fihi, dalam agama, min masolihil muslimina, dari beberapa kemaslahatan orang muslim, alat torikil masyru'i, atas cara yang disyariatkan, alat torikil masyru'i, atas cara yang disyariatkan, wal maslakil matbu'i, dan jalan yang benar, ya, jalan yang lurus, wal maslakil matbu'i, dan jalan yang lurus, wala yardo, dan tidak cukup siapa alim, dan tidak cukup siapa alim, min af'alihi, dari perbuatannya alim, min af'alihi, dari beberapa perbuatannya alim, al-zahirati, yang zahir, wal batinati, dan batin, bil jaizi, dengan sekedar boleh, bil jaizi, dengan sekedar boleh, minhuma, dari zahirah dan batinah. Bal, akan tetapi, menjadikan siapa alim, nafsahu, akan dirinya alim, bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya af'al, dengan sebaik-baiknya af'al, perbuatan, wa akmaliha, dan paling sempurnanya af'al, fa innal ulama'a, karena maka sesungguhnya ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, hum, itu adapun mereka, itu al-qudwatu, panutan, Jadi kalau ciri khas kami punya guru itu, ini kan inna itu kan butuh khobarnya mana nih? Khobarnya itu hum. Nah, hum ini di samping dia itu jadi khobar, dia juga jadi mubtada. Dia juga jadi mubtada. Nanti al-qudwahnya ini khobar lagi, gitu. Wah, itu pembahasan nahwu. Wa ilaihim, dan itu tetap, kepada para ulama, kepada ulama, al-marji'u, adapun rujukan, fil ahkami, dalam beberapa hukum, wahum, dan adapun mereka ulama, itu hujjatullahi, argumentasinya Allah, itu hujjatullahi, hujjah, dalil, buktinya Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah, alal awami, atas orang-orang awam, orang-orang awam, ya. Waqad yurakibu, dan terkadang memerhatikan, dan terkadang memerhatikan, hum, akan ulama, lil akhdi, untuk mengambil apa nih? Lil akhdi, untuk mengambil pelajaran maksudnya. Lil akhdi, untuk mengambil, anhum, dari ulama, man, siapa orang, ini fa'il daripada yurakibu, man, siapa man orang, la yang zuruna, tidak melihat siapa ulama,
Oh, la yang zuruna tidak melihat siapa man. La yang zuruna tidak melihat siapa man. Wayak tadi dan mengikuti bihajihim dengan petunjuknya ulama. Siapa man orang layak lamuna yang tidak mengetahui siapa man. Enggak deh, ini failnya ke ulama ini. Jadi yang tadi la yang duruna tidak melihat siapa ulama. Wayak tadi dan mengikuti bihajihim dengan petunjuknya ulama. Siapa man orang layak lamuna yang tidak mengetahui siapa ulama. Wa idza dan apabila lam yang tafi'il alimu lam yang tafi' tidak diberikan manfaat. Wa idza dan apabila lam yang tafi' tidak diberikan manfaat. Siapa al-alimu orang yang alim, yang berilmu, seorang guru. Bi'ilmihi dengan ilmunya alim. Bi'ilmihi dengan ilmunya alim. Fa ghairuhu maka adapun selain alim. Fa ghairuhu maka adapun selain orang alim. Itu ab'adu jauh. Itu ab'adu jauh anil intifa'i daripada kemanfaatan bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. Kama seperti apa-apa. Kama sebagaimana. Kama bagaimanapun. Bukan. Nggak bisa kalau kayak gitu. Kama seperti apa-apa. Kola. Kama sebagaimana kola telah berkata siapa Asy-Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Laisa bukanlah apa al ilmu itu ma apapun hufidho yang dihafalkan apa ma. Laisa bukanlah apa al ilmu itu ma apapun hufidho yang dihafalkan apa ma. Al ilmu adapun ilmu itu ma apapun nafa'a yang memberikan manfaat apa ma. Al ilmu adapun ilmu itu ma apapun nafa'a yang memberikan manfaat apa ma. Walihada dan dengan ini. Walihada dan oleh karena ini. Walihada dan oleh karena ini. Azumat besar. Azumat besar. Apa zallatul alimi. Kesalahan orang yang alim. Apa zallatul alimi. Kesalahan orang yang alim. Lima dari apa-apa. Lima dari apa-apa ya tarot tabu yang ditimbulkan. Ya tarot tabu yang ditimbulkan siapa alim alaiha atas zallah ya. Alaiha atas zallah, atas kesalahan. Minal mafasidi dari beberapa kerusakan, liiqtida'in nasi untuk liiqtida'in nasi karena mengikuti manusia. Liiqtida'in nasi karena mengikuti manusia bihi dengan alim. Bihi dengan alim. Bihi dengan alim. Nah, adabnya atau etikanya orang yang alim juga dia harus wa kadzalikal qiyamu bi izhari sunani wa ikhmalil bidah. Dia harus menampakkan kesunahan-kesunahan. Menampakkan kesunahan-kesunahan ngasih tahu orang nih, bukan ngasih tahu orang, bahasanya tuh dia itu menampakkan kesunahan gitu. Misalkan sholat tahajud nih jam 3:30 malam, sholatnya di masjid. Misalkan ini mah ya, contoh aja ini mah. Seorang guru, seorang ustadz, dia sholat tahajud di masjid itu kan jadi contoh. Wah, ustadznya, gurunya, atau beliau ini rajin sholat sunat tahajud. Nah itu secara tidak langsung pikiran orang-orang yang ngelihat dia secara tidak langsung nih lama-lama bakal ngikutin kayak gitu. Lama-lama bakal ngikutin. Makanya diharuskan ya bagi orang yang berilmu itu menegakkan sunnah ya, menegakkan atau menampakkan sunnah, menampakkan sunnah. Wa ikhmalil bid'ah dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ya nanti ini masalah bid'ah sih panjang lebarnya bukan di sini ya. Intinya meninggalkan bid'ah ini ya dia tidak melakukan suatu bid'ah.
Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi bukan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu jelek, bukan. Ya, nanti ada lagi rinciannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, yang baik. Ada bid'ah madhmumah, yang tercela, yang nggak boleh. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau katakan bid'ah itu ada yang sunnah, ada yang madhmumah, yang nggak boleh. Belum lagi nanti Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam membagi bid'ah itu jadi lima hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ya. Ada bid'ah yang boleh. Udah keulang tadi ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, boleh. Nah itu bagi jadi lima. Macam-macam nanti bid'ah ini. Intinya ikhmalil bid'ah di sini itu maksudnya ya meninggalkan bid'ah-bid'ah yang tidak boleh oleh ulama gitu. Wal qiyami lillahi ta'ala fi umuriddin. Menegakkan atau mengerjakan segala sesuatu itu karena Allah. Fi umuriddini dalam perkara-perkara agama. Jadi untuk menghidupkan ilmu agama ini itu niatnya memang harus karena Allah ya. Nah, dalam menghidupkan ilmu agama ini begitu. Wa ma fihi min masalihil muslimin ala tariqil masyru' wal maslakil matbu. Nah, ketika seorang itu menghidupkan agama, tentunya dia itu harus memandang atau punya cara pandang demi kemaslahatan orang muslim. Demi kemaslahatan orang muslim. Nah, demi kemaslahatan orang muslim ini dia harus menggunakan jalan yang disyariatkan. Harus sesuai syariat, ya, harus sesuai syariat dan menggunakan jalan yang benar gitu, jalan yang benar. Artinya dalam menegakkan, dalam melakukan aktivitas dalam agama, ini etika ya, etika seorang alim dalam menegakkan perkara-perkara agama, dia itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai syariat dan harus benar gitu, harus di jalan yang benar. Jangan sampai dia itu banyak mudorotnya, jangan sampai banyak mudorotnya bagi yang lain. Wala yardo min af'alihi dhahirati wal batinati bil jaizi minhuma bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha fa innal ulama'a humul qudwah wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Etikanya orang yang berilmu itu harus jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup dengan perkara-perkara zahir, batin. Perkara-perkara yang sunnah, wajib ini jangan merasa cukup. Belum selesai sampai sini, belum. Makanya orang yang diberikan ilmu ini amanahnya berat luar biasa. Etikanya aja, kalau kata beliau nih, kata musannifnya, kata Syekh Ibnu Jamaah, dia jangan ngerasa cukup ya, jangan ngerasa cukup dengan pekerjaan-pekerjaan zohir, batin. Pekerjaan zohir itu kayak gimana? Kayak sholat, kayak menjaga hati dan sebagainya. Nah itu jangan ngerasa cukup gitu. Jangan sekedar boleh-boleh aja. Maksudnya jangan ngerasa udah ngelakuin kewajiban, udah ngelakuin kesunahan, baik itu secara zohir maupun batin, itu jangan ngerasa cukup. Kenapa demikian? Karena bal ya'khudhu nafsahu bi asaniha wa akmaliha fa innal ulama humul qudwah. Karena nanti orang yang alim ini, seorang guru ini, seorang yang berilmu ini mau nggak mau dia itu akan menjadi qudwah, menjadi contoh. Karena dia nanti akan menjadi contoh, makanya hal-hal zohir batin kayak gitu nggak cukup. Ya, zohir batin itu maksudnya begini, kewajiban yang zohir kayak sholat, kelihatan mata gitu. Ada juga kewajiban menjaga hati itu berarti kewajiban yang batin. Begitu juga dengan sunnah ya, sunnah-sunnah yang zohir dan batin. Itu hal-hal kayak gitu bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu itu
nggak boleh ngerasa cukup. Gitu. Nggak boleh ngerasa cukup begitu doang, nggak boleh. Dia harus biasaniha wa akmaliha, dia harus memperbaiki dirinya, menyempurnakan dirinya. Bukan tujuan apa ya? Jadi begini, memperbaiki dirinya itu kan, kalau memperbaiki dirinya oke lah, bahasanya mungkin udah masuk ya. Tapi kalau wa akmaliha nih, menyempurnakan dirinya, itu seakan-akan kayak, hah, sempurna gitu. Maksudnya itu bukan begitu. Maksudnya menyempurnakan itu coba tampil lebih baik lagi gitu. Lebih gagah lagi ketika orang melakukan sholat sunnah tahajud 2 rakaat, dia 4 rakaat gitu. Kenapa demikian? Karena nanti dia jadi contoh. Orang lihat nih, wah, masya Allah Kiai sholat tahajudnya 4 rakaat. Ana aja 2 rakaat itu juga kalau ingat gitu misalkan ya. Mau nggak mau dia akan jadi contoh. Wa ilaihimul marji' fil ahkam. Bagaimanapun juga orang yang berilmu itu bakal ditanyain masalah hukum gitu. Ini santri nih ngaji nih lama bertahun-tahun. Pasti dia berilmu kan, punya ilmu. Ya pulang ke rumah, orang-orang masyarakat nanyanya ke dia pasti. Lu santri ya? Iya. Ini hukum ini apa, hukum ini apa. Nah mau nggak mau dia akan menjadi rujukan gitu. Menjadi rujukan. Wahum hujatullahi ta'ala alal awam. Mereka adalah argumentasinya Allah di muka bumi. Argumentasinya Allah di muka bumi. Paku. Paku. Penguat. Penguat bagi orang-orang awam. Itu para ulama itu, kalau seandainya kasyaf dibuka, itu mereka itu cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya yang luar biasa. Nah, karena bentuknya, kalau diibaratkan nih, itu cahaya yang besar ya. Kiai A misalkan, itu cahaya yang besar. Dia punya murid 10. Itu cahaya-cahaya kecil tuh. Cahaya-cahaya kecil. Ketika Kiai atau Kiai A ini wafat, ya, cahaya besar ini wafat, padam kan, padam. Cahaya-cahaya kecil tuh murid-muridnya itu ntar akan jadi besar. Wah, akan jadi besar. Dan mereka murid-muridnya yang 10 itu akan menyebar kemana-mana. Begitu kalau kasyaf ya, kalau dibukakan. Para ulama itu, makanya para ulama itu disebutkan hujjatullah ta'ala alal awam. Dia itu menjadi penerang. Hujjah di sini bukan dalil doang, bukan argumentasi doang, tapi ini lebih umum lagi gitu, lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Cahaya bagi orang-orang yang awam. Wa qad yuraqibuhum lil akhdi anhum wa man la yanzurun wa yaqtadi bi hadihim man la ya'lamun. Nah ini, kenapa orang yang berilmu ini enggak cukup dengan perkara yang melakukan perkara yang wajib dan sunnah, begitu juga yang zohir maupun batin. Kenapa enggak cukup gitu? Karena dia harus menjadi kudwah, dan ketika dia menjadi kudwah, dia kan harus sempurna ya enggak sih? Ya tapi jangan pura-pura juga. Semuanya itu patokannya lillahi ta'ala tetap ya. Jadi mau enggak mau, orang yang berilmu itu mereka itu akan, masyarakat itu orang nih, kalau kita artiin ya, kalau kita maksudin ke sini, orang yang enggak niat ngeliatin beliau-beliau aja itu spontan ngeliat begini kan, misalkan nih gini, ini maksudnya begini nih maksudnya, misalkan murid ya, ada murid, emang si murid ini enggak niat pengen lihat kiainya, enggak niat, tapi kan terkadang kan lihat sebentar gitu, lihat sebentar. Nah, tanpa disadari ketika itu juga, ini si murid ini ngambil pelajaran daripada si gurunya itu. Jadi teladan gitu. Jadi terkadang masyarakat, murid atau para jamaah yang enggak niat ngeliat kiai tersebut, yang enggak ngeliat ulama tersebut, terkadang ngambil pelajaran dari apa yang ulama itu kerjain gitu. Dan mengikuti walaupun dia nggak tahu gitu. Ngikutin nggak tahu. Ini ulama abis sholat ini kok sholat 2 rakaat, ikutin ah.
Jadi emang jadi benar-benar jadi kudwah ya. Jadi contoh yang harus jadi contoh yang baik gitu. Karena mau nggak mau ntar dia itu diikutin, diperhatiin. Pasti ya orang yang berilmu itu, ulama itu, dia akan menjadikan contoh kan. Menjadikan dirinya contoh bagi orang lain. Tanpa dia minta diperhatiin, tanpa dia minta diliatin pun, orang yang ngelihatnya langsung mengambil pelajaran dari dia. Makanya hati-hati. Ya, gerak-geriknya harus hati-hati, harus dijaga orang yang berilmu itu. Berat banget nih begini. Berat banget. Dan tanpa disadari orang-orang juga ngikutin gitu, tanpa disadari, tanpa disuruh bahkan ya. Ini namanya kalau masuk ke ranah dakwah ini dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Jadi para guru, para ulama melakukan sesuatu, terus masyarakat atau santri-santrinya ngikutin juga tanpa tahu dalilnya. Ini kan bahaya. Nah, makanya di sini ada keterangannya. Wa idza lam yantafi'il alim bi ilmihi fa ghairuhu ab'ad anil intifa'i bihi. Kalau orang yang berilmu saja dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, atau begini enaknya. Kalau orang yang berilmu saja dia tidak memberikan manfaat, apalagi dengan orang lain. Kalau orang yang berilmu, orang yang dititipi Allah ilmu aja tidak memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi orang lain yang tidak berilmu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Makanya berat banget ketika seorang dikasih pemahaman ilmu sama Allah, terus dia ditakdirkan mengajar gitu. Itu tuh dia memegang amanah yang luar biasa beratnya. Itu kayak pisau bermata dua itu. Pisau bermata dua. Kama qala Syafi'i laisa al-ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'. Nah, Imam Syafi'i di sini katakan ilmu itu bukan apa-apa yang dihafalkan. Apapun yang dihafalkan, entah dia hafal Quran, hafal kutubus sittah, hafal Sahih Bukhari, Muslim. Nah, itu bukan berarti dia punya ilmu, bukan. Ketika seseorang itu hafal Quran, hafal kutubus sittah, hafal Sahih Bukhari, Muslim, ya, bahkan hafal tafsir-tafsirnya Quran, itu belum cukup dikatakan dia itu orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Syafi'i, orang berilmu itu al-ilmu ma nafa'. Orang yang berilmu itu ketika dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya pentingnya mengamalkan ilmu di sini, ya. Pentingnya mengamalkan ilmu itu di sini. Jadi ketika ilmu itu udah diamalkan, nah, itulah letak manfaatnya di situ. Letak manfaatnya di situ. Orang-orang akan ngelihat dia ngamalin ilmu, diikutinlah sama dia. Nah, itu sudah manfaat. Itulah yang disebut ilmu, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ngapalin Quran 30 juz, hafal kutubus sittah, tapi tidak ada pengamalannya, itu belum jadi ilmu, kata Imam Syafi'i. Walihadza azumat zallatul alim lima yatarattabu alaiha minal mafasidi liiqtida'in nasi bihi. Nah, oleh karena ilmu itu bukan apa yang dihafalkan, melainkan ilmu itu apa yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka resikonya sangat luar biasa ketika seorang yang berilmu itu dia melakukan kesalahan atau sengaja melakukan kesalahan gitu. Udah banyak ini kejadian-kejadiannya. Ya, kita nggak bisa nyindir A, B, C, kita di sini nggak. Kita netral aja, netral. Intinya ketika seorang yang berilmu itu melakukan kesalahan, nanti efek dari kesalahan yang ia lakukan itu akan berdampak kepada manusia. Nanti orang-orang tuh bisa ngikutin dia gitu. Ketika orang alim, dia melakukan sesuatu, misalkan dia melakukan perkara-perkara yang haram, misalkan ada ustadz dia zina gitu, nggak sengaja ada jamaahnya ngeliat, wah, ustadz anu aja zina, boleh kali ya gue pacaran aja, kayak gitu kan. Itu kan jadi efeknya luar biasa gitu. Karena sekali lagi orang yang alim ini menjadi kudwah, menjadi contoh, panutan. Kalau guru, kalau orang alimnya baik, orang ngikutin baik. Orang alimnya jelek, dia ngikutin jelek. Jadi dampaknya sangat luar biasa.
Makanya orang yang alim bahkan hafal berbagai macam kitab dan Quran itu tidak cukup dikatakan dia itu berilmu, kata Imam Syafi'i. Dia itu berilmu ketika ilmunya dia sudah menjadi manfaat buat orang lain. Kalau belum jadi manfaat mah malah jadi mudarat mah itu bukan ilmu banget berarti ya. Ya, berarti benang merah di sini etika A. Yang keenam, adab orang yang alim untuk dirinya sendiri itu dia harus mampu menjaga syiar-syiar Islam dan menjaga hukum-hukum untuk dirinya sendiri loh ya. Ini alim untuk dirinya sendiri. Etikanya dia harus menjaga hukum-hukum. Hukumnya ini begini, maka harus begini, dia kerjain. Fungsinya apa? Fungsinya nanti dia akan jadi kudwah. Baik itu perkara-perkara yang sunnah maupun yang wajib. Apalagi yang sunnah ya. Yang sunnah, ngikutin Nabi. Belum benang merah sih. Jadi benang merahnya itu adab orang yang alim untuk dirinya sendiri. Yang keenam itu dia itu jadi kudwah. Nah, ini benang merahnya. Dia itu akan menjadi kudwah. Oleh karena nanti dia itu akan jadi kudwah, dia harus menjaga syiar Islam dan menjaga hukum-hukum syariat gitu. Karena ketika dia melakukan kesalahan aja ya, kesalahan yang disengaja maksudnya ya, kesalahan dia. Ketika dia melakukan maksiat aja, ketika seorang alim melakukan maksiat atau melanggar syariah, itu efeknya bukan buat dirinya sendiri, bukan. Tapi orang lain yang melihatnya juga kena imbasnya. Oh, Ustadz Anu aja begini, begini aja boleh kali. Ya, kan begitu. Ya, begitu. Apalagi penyebaran di zaman sekarang itu dengan media sosial itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Bahkan sebagian guru kami itu memilih untuk mamnu untuk direkam. Nggak boleh direkam suara, direkam video nggak boleh. Tapi tetap aja, ya, tetap aja. Walaupun beliau ngelarang untuk rekam video, rekam audio, tetap ada aja orang yang ngupload mah ada aja. Jadi ada sebagian guru kami, dia melarang kepada murid-muridnya untuk merekam dan memvideokan. Makanya kalau sekali ngaji udah, sekali itu juga hangus gitu. Karena kita nggak boleh ngerekam. Kalau kita rekam kan kita bisa diulang-ulang. Tapi itu beliau menghindari fitnah. Zaman sekarang gampang banget fitnah, luar biasa. Moga-moga kita semua terjaga di fitnah akhir zaman ini yang luar biasa ini. Dahsyat ya. Ini zaman udah nggak karuan. Wallahu a'lam bishawab.